Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit? Kemarin gimana ikut lombanya? Seru nggak? Capek. Tapi seru kan? Yang lomba pencobatik siapa? Lama? Oh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dan meminta satu orang pimpin doa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita absen dulu. Yang tidak hadir siapa hari ini? Selain Ryan, siapa lagi? Dan berarti yang lain hadir semua kan? Tahu ya? Kali ini kita akan masuk ke materi mengenai interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Silakan buka bukunya. Ibu mau nanya dulu, kalian tahu nggak interaksi itu apa sih? Ya. Nah, yang lain apa? Interaksi. Ayo. Ya kan. Yang lain.
Interaksi. Ya, interaksi adalah tindakan atau hubungan timbal balik yang dimana kelompok antara kelompok individu dengan individu berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, contohnya gini, misalnya nih, ibu bertanya kepada kalian kayak tadi, kalian tidak ada nanggapin. Di situ ada tidak terjalin interaksi? Tidak ada kan? Nah, jadi interaksi itu adalah ya benar timbal balik. Interaksi itu adalah timbal balik antara satu orang atau individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Kalau kerajaan, kerajaan ada yang tahu nggak? Gimana tuh? Ya. Nah, jadi kerajaan itu suatu contohnya seperti ada pernah dengar nggak kerajaan? Nah, kerajaan itu dipimpin seorang. Sekarang masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih. Di mana? Kerajaan. Di mana? Nah, ini definisi kerajaan dan definisi interaksi. Jadi kerajaan adalah struktur pemerintah yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Pada masa Islam di Indonesia, kerajaan menjadi pusat penyebaran agama dan budaya Islam, sekaligus menjadi tempat berlangsungnya interaksi budaya yang intensif. Nah, itulah yang dinamakan dengan kerajaan, struktur pemerintah yang dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Hal ini berlaku pada zaman-zaman dulu. Kalau dulu kan pakai yang namanya kerajaan, ada rakyatnya, ada pemimpinnya. Kalau sekarang lebih ke presiden dan wakil presiden. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya apa sih kaitannya interaksi dengan kerajaan itu? Coba. Besar-besar. Kerajaan menjadi wadah terjadinya interaksi budaya di mana nilai-nilai Islam bertemu dengan tradisi lokal. Nah, interaksi ini menghasilkan sintesis budaya yang unik, menciptakan identitas baru yang memudahkan unsur Islam dengan kearifan lokalnya. Nah, itu. Ini kaitannya dengan interaksi dan kerajaan. Nah, ini interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Jadi, interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia merupakan periode penting dalam sejarah Nusantara. Masa ini ditandai dengan masuknya pengaruh Islam ke dalam struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Proses ini tidak hanya mengubah landscape keagamaan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik itu kehidupan masyarakat, baik termaksud seni, arsitektur, bahasa, dan sistem pemerintahan. Nah, begitu. Ada yang paham sampai di sini mengenai interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia? Apa?
Apa? Apa? Ayo, ini kan interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia itu kan merupakan periode yang sangat penting, dalam sejarah Nusantara. Jadi ini sudah menjadi sejarah yang kita kenang sampai sekarang. Yang dimana setelah Hindu Buddha barulah terciptanya yaitu Islam ya. Ini sudah kita bahas. Masuk ke perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ibu mau satu orang bacakan mengenai masa awal. Terus itu masa pertumbuhan, masa keemasan, dan masa kolonial dan modern. Satu orang. Ini. Bentar. Ada 4 kan? Nah, ini 1, 2, 3, 4. Baca. Ya, dalam penyebaran Islam pada masa awal abad 7 sampai 13 Masehi itu penyebarannya masih terbatas hanya di wilayah pesisir dan berpusat pada pedagang atau berpusat pada seperti orang-orang yang menjual barang-barang atau yang biasa disebut pedagang. Nah, seperti itu. Yang kedua, Tuhan abad 13 sampai 15 munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Sumatera, Pasai dan Malaka. Islam mulai diadopsi oleh elit lokal dan menyebarkan di seluruh pedalaman. Terjadi akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. ya, pada masa pertumbuhan ini, di sini baru muncul yang namanya kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra, Pasai dan Malaka. Nah, seperti itu. Pada masa keemasan, untuk pengembangan kerajaan Islam Aceh dan Malaka dan Mataram menjadi kekuatan dominasi dalam politik dan budaya, seni dan sastra. Islam berkembang pesat dan menghasilkan karya-karya monumental. Nah, ya, pada masa ini, di sini adalah puncak perkembangan kerajaan Islam seperti di Aceh, Demak dan Mataram. Islam menjadi kekuatan yang dominan dalam politik, budaya, seni dan sastra. Nah, disinilah puncak perkembangannya kerajaan Islam. Yang keempat, di mana Indonesia mayoritas masyarakatnya yaitu menganut agama Islam. Yang berikutnya yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia melalui apa saja? Perdagangan. Ayo, satu orang. Baca. Kelihatan enggak? Perdagangan muslimkan sebagai negeri, memperkenalkan Islam melalui interaksi dagang. Mereka membangun komunitas di pesisir dan perlahan menyebarkan ajaran Islam. Nah, dari perdagangan mereka menyebarkan agama mereka melalui interaksi. Dia berdagang dan berinteraksi dengan masyarakat lokal untuk kayak apa? Mereka membangun komunitas para pedagang Muslim dan berbagai negeri memperkenalkan Islam melalui interaksi dagang. Nah, dia memperkenalkan agamanya dengan
interaksi dagang. Itu yang bisa dipahami. Yang kedua, pernikahan. Ya, yang dimana pernikahan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal. Nah, itu menjadi sarana yang efektif dalam penyebaran Islam. Nah, ini sangat efektif dalam segi pernikahan karena ini disetujui oleh dua belah pihak. Misalnya masyarakat lokal yang memiliki agama non muslim. Nah, dari segi pernikahan, udah paham di sini? Udah paham? Nah, yang dari segi pendidikan, Kejadian lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan sarana perkembangan menyebarkan ajaran Islam. Para ulama yang dulu agama lokal besar dalam proses ini. ini emang agak gimana ya? Enggak. Nah, dari segi pendidikan yang dijelaskan oleh temannya tadi kan, pendirian lembaga pendidikan Islam seperti pesantren menjadi sarana penting dalam menyebarkan ajaran Islam dari seperti sekolah-sekolah pesantren. Nah, seperti itu. Di sini ada yang dari pesantren SD-nya? Sekolah pesantren. Siapa yang madrasah? Nah, yang keempat, kesenian dan budaya. Nah, ini. Ya. Nah, jadi kesenian dan budaya seperti penggunaan media seni wayang dan dibuat oleh para wali songo dan dakwah Islam. Nah, inilah yang memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat lokal. Nah, yang berikutnya yaitu bentuk interaksi budaya yang dipengaruhi oleh arsitektur. Nah, sebelumnya ibu mau nanya, kalian tahu nggak menara masjid ini? Ini. Ada yang tahu nggak? Yang angkat tangan yang tahu. Yang tahu tangan. Yang nggak punya ide siapa? Ya benar, ini masjid Mujahidin. Benar, ini masjid Mujahidin. Ibu nggak pernah sih masuk di situ, tapi ibu lihat di Google dan ibu baca-baca, masjidnya bagus, sama desainnya sangat mantap dan bagus banget. Nah, jadi ibu mau satu orang baca mengenai akulturasi arsitektur. Yang lain, yang belum. Nih. Depan lah, tinggal dulu lah. Akulturasi arsitektur. Ya. Nah, jadi masjid awal di Indonesia yaitu menggunakan perpaduan unik antara arsitektur Islam dan lokal, yang dimana penggunaan seperti atap dan ornamen tradisional. Pernah ada nggak lihat masjid yang ada di Papua ya menggunakan atap dari daun? Ada kan? Nah, itu masjid yang unik dan masjid yang tradisional. Kalau di Kalimantan atau di tepatnya di Pontianak, yaitu masjid sudah bagus dan sudah memiliki kayak ornamen yang sangat menarik.
kayak interiornya bagus-bagus kan, desainnya bagus-bagus. Nah kayak gitu. Kalau di Papua kan masih ada yang menggunakan atap daun. Kalau desain interior, baca yang belum nih. Baca. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini, Masjid Mujahidin yaitu memiliki kaligrafi Arab dan motif geometris. Benar kan? Benar nggak yang pernah masuk di situ? Kalau ibu lihat di foto sih benar, sama dia ada motif-motif tradisional kayak batu. Bagus itu, jadi perpaduan antara agama dan budaya. Bagus. Kalau di gereja juga sama. Biasa di gereja itu ada juga yang kalau di gereja di kampung itu salib Patung Yesus itu digambar di tepi-tepinya kayak motif Dayak. Nah, itu kan perpaduan antara agama dan budaya. Itu bagus. Sama juga seperti yang di Masjid Mujahidin. Bukan hanya di Masjid Mujahidin Masjid, di masjid yang lain-lainnya seperti itu juga kan. Nah, tata kota. Siapa yang membaca? Ayo, yang lain yang belum. Ya. Jadi tata kota ini yaitu konsep yang mempengaruhi perencanaan kota di Indonesia dengan masjid sebagai pusat aktivitas. Pusat aktivitas di sini seperti di lingkungannya, yaitu kita bisa kayak jogging gitu kan. Ada nggak lihat kalau di halamannya, nggak di dalam tapi kayak di lingkungan sekitarnya. Kan biasa ada yang jogging. Ibu biasa lihat di Masjid Mujahidin itu ada yang jogging gitu kayak di tuh apa di lapangannya tuh mereka jogging. Tapi bukan ke dalam lapangan. Kan lapangannya tuh luas di Masjid Mujahidin kan? Iya. Gitu. Sampai di sini paham? Bagus. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh Islam dalam bahasa dan sastra Indonesia. Yang dimana di sini ada pengayaan kosakata, perkembangan aksara, dan grand sastra baru. Nah, coba satu orang bacakan mengenai pengayaan kosakata. Ayo. Yang belum. Yang di belakang. Ada nampak Kak? Tidak boleh. Kebudayaan kosakata. Islam berkait bahasa Indonesia nilai-nilai Arab yang atas seperti akhlak, ibadah, dan amal menjadi bagian integrasi dari bahasa saya. Integral dari bahasa sehari-hari. Nah, jadi pengayaan kosakata ini dalam bahasa Indonesia dengan istilah seperti kata Arab, kata-kata seperti akhlak, ibadah, dan amal menjadi bagian integral dari bahasa sehari-hari yang kita ucapkan. Dalam perkembangan aksara, hal ini ya dengan perkembangan aksara yaitu untuk menulis bahasa lokal dan memfasilitasi
penyebaran literatur Islam dan memperkaya tradisi tulis yang ada di Nusantara. Nah, yang ketiga yaitu Grand Sastra Baru. Dengan sastra mungkin ada sastra seperti syair, hikayat, dan kitab yang menginspirasi tradisi Islam. Mereka yang seperti hikayat, menggunakan ungkapan Narasi lokal dengan nilai-nilai Islam. Islam. Nah, ya, munculnya Grand Sastra Baru ini kayak syair, hikayat, dan kitab yang terinspirasi dari tradisi Islam. Nah, seperti yang kalian baca di setiap harinya, itu kan adalah salah satu Grand Sastra Baru dalam tradisi Islam atau karya-karya. Yang berikutnya yaitu pengaruh Islam dalam sistem sosial dan hukum. Baca. Stratifikasi sosial ini Islam mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia seperti ulama dan kaum bangsawan Muslim yang menduduki posisi penting dalam hierarki sosial. Nah, sistem hukum dalam Islam yaitu mulai diterapkan di berbagai kerajaan dan berdampingan dengan hukum adat, pengadilan agama, dan dibentuk untuk mempengaruhi mengenai perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan. Praktik ekonomi, konsep ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf diperkenalkan dan menjadi bagian dari sistem sosial atau ekonomi. Ini seperti kayak tahu nggak wakaf kayak sumbangan gitu, kayak sumbangan itu apa? Nah, ya, perubahan nilai Islam seperti keadilan sosial mulai mempengaruhi pandangan masyarakat. Nah, hal ini kadang bertentangan dengan sistem kasta sosial yang kaku, yang mendorong perubahan sosial yang signifikan. Jadi dia tidak Nah, dari sini gimana? Sudah paham mengenai interaksi budaya dan pengaruh Islam Indonesia? Paham? Yakin? Semoga saja paham ya. Udah sama itu. Nah, di sini Ibu ada video mengenai interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Nah, kita lihat sama-sama ya videonya. Jadi kalian simak baik-baik dan kalian catat yang pentingnya. Yang penting kalian catat. Nanti Ibu periksa. Apa? Ini Ibu kasih kan? Ada Ibu kasih. Ada yang kasih kesal? Oke, Ibu kasih kan semua. Bentar lagi bisa pergantian. Nah, sudah. Dan semuanya sudah selesai dah.
Sudah, semuanya sudah matikan HP-nya. Di sini siapa yang bisa menjawab akan ibu kasih hadiah untuk di pertemuan minggu berikutnya. Selasa depan hadiahnya. Yang pertama, sebutkan siapa pemimpin pertama kekhalifahan. Benar tahu nih, terutama pada masa dinasti Umayyah. Itu tuh siapa namanya? Muayyah ibnu Abu Sufyan. Iya benar. Selamat. Yang kedua, bukan nama kamu. Yang kedua, sebutkan siapa pemimpin yang paling menonjol dalam kekhalifahan untuk membangun apa? Untuk membangun penataan Islam dalam ilmu perkembangan sains, logika, rasionalitas. Siapa? Bilang dong. Mantap. Rashid dan Al-Ma'mun. Mantap. Siapa? Harun, Al-Rashid dan Al-Ma'mun. Ya benar. Yang ketiga, sebutkan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi perkembangan Islam di kota. Nggak ada nih? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke, nggak ada yang tahu ya. Berarti nggak didengarkan tadi. Nah, jadi ilmu yang mempengaruhi perkembangan Islam di kota Damaskus, yaitu dari yang tahu? Yaitu ilmu perkembangan Yunani dan Romawi. Nah, jadi ibu ada tugas kelompok hari ini. Jadi satu kelompok ada 6 orang sampai 7 orang. Jadi cuma 5 kelompok. Tidak menggunakan kelompok yang kemarin, tapi kita bentuk kelompok baru. Itu hari kamu. Ya, kita belakang 1 sampai 5. Sebelah kanan, sebelah kanan. Aduh, dari masa dari kosong. 1. Yang masuk anak-anak dari 5, 1, 2. 5 ada di mana? Iya, itu. 3, 4, 5, 6.
Satu. Coba sekretaris. Sekretaris. Oke lah. Lima paling bagus. Jangan mereka. Sama dong. Ini lima dong. Ini lima. Satu angkat tangan. Berapa ya? Aduh, lainnya itu. Tanya, kena repet. Aku dong. Angkat tangan dulu. Jangan diturunkan dulu tangannya. Angkat tangan. Dua tangan, dua. Isa. Awak. Harus tiga. Angkat tangan. Tiga. Coba dari sana dan kamu yang aku dari belakang. Itu Sabitri. Coba yang Satu. Oh iya. Sabitri. Sabitri, Rapi. Empat ya, angkat tangan, empat. Cepat. Rumah. Empat. Rumah. Dari rumah, lalu apa? Rumah. Aku. Saya. Jipana. Ya, nggak ada yang mengerjakan. Sabil. Karena kemarin ibu lihat banyak yang nggak ada banyak. Jadi Lima. kita itu sama-sama. Balkis. Buasis. Kanda. Reni. Woi, Reni. Reni. Ali, Benji, Ali. Balkis betul. Q. S. Pokoknya mau istirahat dua. Layan dua dong, layan. Dong. Layan dong. Apa-apa. Ya, ini dicatat ya, dicatat atau dipotong.
Jadi hari ini kita akan presentasi untuk kelompok 1 yaitu udah bikin video dan ibu udah nonton dan ibu udah lihat hasilnya. Hasilnya lumayan bagus, tapi ada tapinya. Nah itu kan kayak coba pembukaannya tuh kayak sama-sama gitu, contohnya kayak selamat pagi gini kami dari kelas 8C ini mempresentasikan tentu yang akhirnya tuh tiba-tiba nggak ada penutup, langsung habis presentasi langsung ucapan terima kasih. Ada kan? Kelompok 1 mana? Yang editnya siapa? Tapi udah bagus, sudah kreatif, bagus, menjelaskannya sudah bagus dan cuman yang kurangnya juga tidak ada gambar, kan ibu bilang tampilkan gambar. Dan biar tidak banyak membuang waktu, kita 3 pertanyaan saja, ya, atau 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gaisar Perkenalkan nama saya Dika Nawadani. Maksudnya Islam ke Indonesia. Bapak Islam masuk ke Indonesia pada abad 19 dan tinggal di perdagangan Melayu. Kolaborasi membuat antara kebudayaan Islam dengan maksudnya itu menyangkut pola hidup dan tradisi masyarakat. Empat, pengembangan keagamaan negara. Pengembangan agama Islam saat ini turut menjadi berbagai kebudayaan di Indonesia. Faktornya dipengaruhi dari keagamaan Timur Tengah, India dan negara lainnya. Melalui hikayat Sahabat, Hudud, Tesuluk, Kliwon, dan Said merupakan contoh sastra yang menetapkan pengaruh Islam karena itu pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat mengembangkan potensi mereka mencari Islam berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Ras Lama, berkali-kali buka perjuangan dalam Sumpah Pemuda dan baik lainnya. Kami membuka sesi komentar. Silakan yang ingin bertanya. 2 orang. Islam yang banyak
Menteri boleh tanyakan. Ayo cepat. Tak ada? Silakan. Nama-nama saya dibilang Madani dari kelompok B ditanya. Selain dari kemaritiman, dari mana lagi Indonesia Indonesia. Jalur Timur Tengah dan India. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Khairul Hadiah Lafida. Perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Perkenalkan nama saya Kenapa nama saya Fadil Hayati? Interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. 1. Peran kota pelabuhan dalam penyebaran Islam. Kota pelabuhan berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara karena menjadi akses ke rute perdagangan internasional. Berikut ini adalah beberapa peran kota pelabuhan dalam penyebaran Islam. Akses perdagangan internasional. Kota pelabuhan menjadi akses ke rute perdagangan internasional sehingga menjadi fasilitas kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Fasilitas pelabuhan yang aman. Kota pelabuhan menyediakan fasilitas pelabuhan yang aman. Sumber daya alam. Kota pelabuhan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. 2. Perkembangan kerajaan Islam dalam mengaruhi batas geografis. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13. Hal ini disebabkan oleh lalu lintas perdagangan laut yang membawa pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok ke Nusantara. Peran dalam penyebaran Islam. Kerajaan-kerajaan Islam berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka mengembangkan sistem pendidikan Islam yang berbeda dari sistem pendidikan kolonial yang dibawa Belanda. Perubahan budaya di Indonesia. Budaya kerajaan Islam di Indonesia menjadi pertanda awal terjadinya pada abad ke-18 ketika kerajaan Islam seperti Pasai, Demak, Mataram, dan Batam. Bagaimana munculnya pusat perdagangan yang dikelola oleh Muslim? Lalu perdagangan juga menjadi sarana bagi penyebaran pengetahuan dan budaya Islam melalui interaksi dengan masyarakat lokal di pelabuhan perdagangan. Pedagang Muslim membawa jejakannya agama Islam, tetapi juga dari Sosial, seni, bahasa, dan sistem pendidikan. Islam telah mempengaruhi norma sosial, bahasa, dan sistem pendidikan melalui berbagai cara seperti seni dan budaya. Islam telah mengintegrasikan elemen-elemen ke dalam seni dan budaya lokal seperti seni kaligrafi, sastra Islam, dan musik. Hukum syariah,
Hukum syariah diterapkan dalam aspek pernikahan dan warisan, menciptakan dinamika antara hukum agama dan hukum negara. Pendidikan Islam mencakup aspek agama, ilmiah, seni budaya, dan moral. Tujuannya adalah untuk membina pribadi-pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas tentang ajaran Islam. Keagamaan seperti pesantren, masjid, dan organisasi keagamaan menjadi penting, memperkuat ikatan sosial dan identifikasi keagamaan masyarakat. Kami membuka sesi komentar akan pertanyaan. Hari ini menyebutkan memang belajar Islam Indonesia yang baru. Kerajaan Indonesia. Kerajaan Tidore. Kerajaan Konawe. Sekarang nama saya Jadi keempat dari kelompok 5 ingin bertanya. Sekarang 5 nama perempuan terlibat dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kan saya punya pertanyaan dari jadi ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bromo, Sunan Giri, dan Sunan Kalijaga. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kenal Agama Islam Indonesia dalam bidang sosial pendidikan dan budaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adawi Sirana. Nama saya Nurmalincia. Kenapa nama saya Kenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Satria. Pertama, pengaruh ajaran Islam dalam memperkuat nilai solidaritas dan gotong royong di antara masyarakat sangat besar. Mengajarkan pentingnya kebersamaan, tolong menolong, dan saling peduli bersama. Dalam ajaran agama Islam ada konsep ukhuwah atau persaudaraan yang mendorong masyarakat untuk saling mendukung, baik dalam suka maupun duka. Lalu dalam Islam juga mengandung akan infak dan sedekah yang bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Dengan adanya gotong royong didasari oleh nilai agama, masyarakat hidup menjadi lebih harmonis, sejahtera, dan saling membantu dalam menghadapi tantangan bersama. Sumber ChatGPT. Lalu selanjutnya masih ada gambar pesantren sebagai pusat
Pengembangan ilmu pengetahuan dan agama. Di sini ada pesantren Ejir Pondok Modern Darussalam Bogor. Lalu di sini juga ada Pondok Pesantren Makatul. Sumbernya yang atas itu dari pondok.ac.id, lalu yang bawah itu dari pontianakinformasi.co.id. Pengaruh Islam pada kesenian lokal seperti wayang dan lurik dapat dilihat dari wayang. Wayang kulit digunakan oleh wali untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Kalijaga sering memasukkan cerita-cerita Islam ke dalam wayang. Wayang juga menjadi sarana penyebaran Islam karena ada sejak zaman animisme dan dinamisme. Sehingga masyarakat sangat menggemari pementasan wayang menarik orang untuk menyaksikannya karena cerita yang rapih dan mudah dimengerti. Wayang juga menampilkan lelucon yang membuat suasana tidak kaku, namun tersirat makna yang dalam. Bilang kan kita gitu nampak Masih pengaruh Islam pada musik dapat dilihat dalam pakaian menulis tarian-tarian seperti tari Seudati, tari Dapin, tari Depuk, lalu dapat dilihat dari alat seperti rebana yang sering ada dalam acara Islam. Ini Pak, pengaruh Islam pada kehidupan masyarakat dilihat dari kaligrafi dan ornamen. Selain kesenian, Islam juga mempengaruhi kesenian nusantara lainnya seperti hikayat, babat, syair, dan contohnya babat Al-Badawi, Bayat 1001 Malam, dan Sulul Kansam. Perayaan-perayaan Islam seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri menjadi bagian dari budaya masyarakat Islam dan merupakan bentuk ekspresi keimanan dan kebangkitan keberagaman. Lalu dapat memperkuat ikatan sosial, mendidik generasi muda, dan melestarikan tradisi budaya. Berikut ini beberapa hal yang membuat perayaan Islam menjadi bagian dari budaya masyarakat Islam. Yang pertama, Maulid Nabi. Perayaan ini merupakan bentuk ungkapan kecintaan dan kesenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini juga menjadi kesempatan untuk mempelajari lebih jauh tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Indonesia, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sering dikaitkan dengan tradisi budaya lokal seperti sedekah bumi di Jawa. Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri merupakan bagian dari budaya masyarakat Islam karena menandakan berakhirnya kelembutan Ramadan. Selain itu, Idul Fitri juga menjadi momen untuk saling memaafkan. Semuanya dari Wikipedia. Kami buka sesuai jawab, ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisan dari kelompok 2 absen 11. Apa peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Desan. Peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia itu sangat beragam. Mereka menyebarkan agama Islam itu melalui beberapa media seperti musik, seni rupa, wayang, dan yang lain-lain. Perdagangan. Wali Songo itu sebenarnya memang disyaratkan untuk menyebarkan agama Islam seperti berdakwah, perdagangan, pernikahan, kesenian, sama pendidikan. Wali Songo ini tujuan itu cuma untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa Islam itu tuh seperti ini loh, Islam itu kayak gini loh, enak nih masuk Islam itu ini, misi masuk Islam itu ini. Jadi Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam itu sangat besar karena
serta masuk mulai banyak diminati oleh orang Indonesia itu kan adalah Wali Songo. Nah, jadi pengaruh itu sangat besar di tadi. Maka jabat yang ke-5. Ya, saya terima. Selanjutnya mengapa Islam sangat penting di Indonesia, berpengaruh penting di Indonesia. Yang pertama itu kan awalnya Indonesia itu belum masuk Islam. Nah, ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam, banyak orang yang penasaran dengan apa itu sih agama Islam. Agama Islam itu gimana sih, gimana ibadahnya, tempat ibadah di mana. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, sedangkan kenapa sangat berpengaruh, kita tuh harus berterima kasih kepada Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, karena mereka Islamlah menjadi salah satu agama yang paling berpengaruh di dalam Indonesia. Berpengaruhnya dalam hal seni budaya, musik, wayang, alat-alat kesenian, pendidikan, dagangan, usaha dan lain. Contoh dalam alat musik itu kayak tadi itu menciptakan irama buatan, lalu wayang itu kan dia dari kisah agama lain, tapi juga dari agama agama Islam. Pokoknya itu Islam itu berpengaruh dalam segala bidang di Indonesia. Makanya bahasa terima. Sekian yang kami Waalaikumsalam. silakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Reni. Perkenalkan nama saya Fitri. Definisi sumber Islam. Islam adalah jalan yang menuju manusia menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Islam satu Al-Quran, kitab suci yang mengatur ibadah, menalar cinta dan hukuman pidana. Dua, hadis. Sadarkan tindakan ucapan Nabi Muhammad SAW sebagai hadis. Tiga, ijma. Perkataan para ulama mengenai prinsip fundamental yang menekankan pada perlakuan yang adil dan seimbang bagi semua individu. Prinsip ini tidak memandang status sosial, ekonomi, atau hubungan pribadi. Prinsip keadilan sosial dalam Islam mencakup distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan hidup dasar bagi orang miskin dan yang membutuhkan, perlindungan terhadap orang yang lemah. Islam mengajarkan para pemeluk untuk memenuhi asas keadilan karena agama ini membawa rahmat dari seluruh alam. Kedua,
banyak. Yang pertama keluarga dan yang kedua komunitas atau jamaah. Sumbernya dari prinsip prinsip keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Lalu budaya lokal terhadap hukum Islam. Pengaruh budaya lokal terhadap hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa hal, di antaranya: satu, penggunaan budaya lokal dalam dakwah Islam seperti seni ukir, tari-tarian, dan musik tradisional. Kedua, Islam memandang budaya lokal sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Dalam kaidah fikih al-ada al-muhkamat menyatakan bahwa adat bisa dijadikan patokan hukum. Tiga, Islam bersifat fleksibel terhadap budaya lokal. Islam membolehkan budaya lokal selama tidak ada dalil yang melarangnya. Silakan yang ingin bertanya. Ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis, apa sih pengertian hadis? Kenapa hadis itu sangat penting bagi kita dalam agama Islam? Jika saya menjawab pertanyaan dari Adil. Jadi pengertian hadis itu catatan, tindakan, dan ucapan Nabi Muhammad SAW sebagai acuan hidup. Apakah jawaban? Dan kenapa hadis itu sangat penting di dalam agama? Karena sebagai pelengkap dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo yang lain. Ada lagi? Belakang. Ada yang ingin bertanya? Ini di depan. Yang kurang paham atau ada yang nggak ngerti, silakan. Silakan maju. Oke, maju. Berdiri. Karakteristik agama Islam dan bina manusia. Karakteristik. Pengajar Islam, pengajar Islam dalam bidang sosial. Iya dia. Yang saja. Sistem. Jadi Pak. Sistem. Bidang sosial. Apa saja pengaruh Islam dalam bidang sosial? Ayo, siapa yang bisa jawab?
dalam bidang sosial. Kalau pengaruh agama Islam dalam bidang sosial, gimana? Ayo, buat. Lainnya, gimana? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari anggota. Yang pertama itu struktur sosial, dan yang kedua prinsip keadilan, dan yang ketiga pengaruh budaya lokal. Apakah jawaban kami yang paling hemat? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kelompok satu kan bagus, tulis saya, bagus. video dan dari penonton dan kalau bisa videonya dikirim di grup kelasnya biar teman-temannya lihat. Kelompok satu sudah lumayan bagus, videonya walaupun masih ada kekurangan. Itu juga untuk kelompok yang lainnya, kelompok 2, 3, 4, 5 sudah bagus. Dan cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya juga sudah bagus, walaupun masih ada yang kurang gitu. Nah, tadi kan yang presentasi kelompok yang pertama dulu, kelompok 1 mengenai interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Kelompok 1 temanya perkembangan agama dan kehidupan Islam di Indonesia. Nah, mereka sudah menjelaskan gimana asal usulnya, perkembangan agama Islam di Indonesia gimana, sudah dijelaskan. Dan kalian bisa lihat di video teman-temannya gimana cara mereka menjelaskan dan asal usulnya itu gimana. Nah, itu bisa dilihat. Terus penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, di sini tadi banyak bertanya mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi, penyebaran agama Islam di Indonesia itu dapat kita lihat lagi. Ada 4. Rapi. Kesenian. Terus Rapi. Pendidikan, dakwah, terus pendidikan, ya ada 4, ada pernikahan, ada pendidikan, perdagangan, dakwah, dan kesenian. Nah, jadi itulah salah satu penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, Wali Songo itu sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang dimana dia menyebarkan agama Islam di Indonesia itu di tanah Jawa. Nah, penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini dilakukan dengan menyesuaikan kebiasaan masing-masing masyarakatnya di sana. Nah, begitu ya, kebiasaan masyarakatnya di sana itu gimana. Nah, dari situlah dia menyebarkan agama Islam. Nah, dia benar bahwa Wali Songo itu sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga sampailah sekarang, jadi Indonesia termaksud dan mayoritas itu penduduknya memiliki agama Islam. Dan kelompok 3 yaitu mengenai interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perubahan masyarakat masa Islam dan dalam aspek geografi dan perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang geografi itu dapat kita lihat dari pertumbuhan kota-kota pesisir yang sudah kita bahas kemarin kan. Nah, kebanyakan zaman dulu itu agama Islam itu tinggal di daerah pesisir. Nah,
dari jumlah penduduknya, pertumbuhan jumlah penduduk, pemanfaatan lahan, migrasi dan lain-lain. Nah, kalau dari segi bidang ekonomi, ayo, kegiatan ekonomi, dalam kegiatan ekonomi yaitu dapat dilihat dari kegiatan produksi, konsumsi, terus distribusi, apalagi enggak tiga itu kan. Nah, dari situlah kita bisa lihat mengenai perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonominya. Dari tiga aspek itu. Untuk kelompok 4 yaitu mengenai perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial, politik, dan perubahan masyarakat masa Islam di bidang budaya. Nah, di sini kita lihat bahwa ajaran agama Islam itu dapat dilihat dari segi bidang sosial, pendidikan, dan perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam segi budaya, seperti apa tadi? Kelompok 4 mana? Nah, dijelaskan tadi kan, kayak seperti kesenian itu apa tadi? Kayak wayang kan? Nah, dan masih banyak yang lainnya. Untuk kelompok 5 yaitu perubahan Islam dalam sistem sosial dan hukum. Nah, di sini sudah dijelaskan sama teman-temannya bahwa pengaruh Islam dalam sistem sosial dan hukum itu sangat berperan penting juga dalam agama Islam. Dari segi sosial, tadi kan ada yang bertanya, ini tadi kan pertanyaannya gimana tadi pertanyaannya? Nah, Islam mengapa sih Islam itu sangat berpengaruh di Indonesia? Ini pertanyaan kelompok 5 Pak. Bukan yang bertanya sama kelompok 5. Ini tadi apa pertanyaannya? Tentang sosial kan? Dalam bidang sosial. Nah, pengaruh dalam segi sosial itu kan sudah dijelaskan tadi kayak apa? Dari segi pernikahan. Nah, itu kan salah satu sosial. Dalam segi sosialnya. Dari apa lagi? Kayak gitu. Nah, perdagangan juga salah satu juga dalam bidang sosial. Nah, itu juga termaksud dalam sudah memiliki memiliki pikiran yang lebih luas mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Dan sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Dan untuk minggu depan kita akan ulangan harian mengenai tema yang sudah kita bahas. Jadi persiapkanlah diri untuk belajar dan jangan ada yang tidak mengerjakan, karena sebentar lagi kita akan masuk di semester ganjil, ulangan semester ganjil, dan Ibu harap tidak ada nilai yang kosong. Di sini ada yang belum mengerjakan tugas kemarin, nah, evaluasi.